Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Dan kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Mantan Mayit. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Mantan Mayit. Si pengurang dewa dan Desa Kandimaya. Gelap langit malam perlahan menutup pintu-pintu rumah bersama hadirnya suara serangga malam. Beberapa kali ada warga yang berkeliling dengan memukul kentongan, seolah mengatakan bahwa ada mereka yang akan menjaga desa selama mereka tidur. Sesekali mereka yang bertugas ronda menyapa warga yang masih menikmati kopi hitam di teras rumahnya. Namun saat semakin malam, jarang sekali mereka berpapasan dengan warga di malam-malam biasa. Tapi kali ini berbeda. Dari kejauhan terlihat seseorang yang berjalan lamban dengan langkah terseok selangkah demi selangkah. Gue menungso. Iyalah. Tapi kayaknya bukan warga sini deh. Warga yang bertugas ronda itu awalnya hanya bingung melihat sosok itu. Namun ketika mereka melihat darah di pelipis dan beberapa bagian tubuh dari orang itu, mereka pun segera berlari menghampirinya. Tolong. Suara itu terdengar dari mulut seorang bapak tua yang sekuat tenaga mendekat ke arah mereka. Sesekali ia terjatuh, namun ia tetap berusaha berdiri dan berjalan untuk mencapai mereka. Astagfirullahaladzim, bawa ke pos, siapin obat. Salah seorang dari mereka pun membopong bapak itu dan seorang lainnya mencari obat-obatan untuk mengobatinya. Namun saat tengah menuju pos dan membelakangi gapura, ada sesuatu yang membuat mereka terhenti. Teguk mereka terasa begitu dingin, angin yang tak wajar bertiup dari belakang. Mereka pun menoleh dan segera menemukan apa yang menyebabkan semua hal itu. Samar-samar di belakang mereka melayang sepasang makhluk. Mereka berpakaian layaknya sepasang pengantin Jawa yang sudah lusuh dengan noda darah menutupi warna pakaiannya dan luka borok yang terlihat hampir di seluruh tubuh pucatnya. Sosok yang pria terlihat cukup berumur, mungkin seumuran bapak yang berlari ke desa itu. Hanya saja makhluk itu lebih kurus dan memiliki janggut yang panjang. Namun sosok satunya adalah perempuan itu, melayang-layang di sekitar pengantin prianya tanpa kepala. Setan! Mereka mempercepat langkah untuk menuju ke pos. Sayangnya langkah mereka terlalu lambat. Setan! Setan itu gak punya kepala! Di mana kepalanya? Di sini. Tanpa disangka, bapak itu mengeluarkan bungkusan kain yang ternyata berisi jasad kepala seorang perempuan yang sudah membusuk. Mereka pun melepaskan bapak itu karena panik dengan pemandangan itu. Namun bapak itu masih terus meminta tolong. Kembalikan kepala istriku. Gerak setan pengantin pria itu sembari terbang ke arah bapak itu dengan membawa sebuah arit. Namun belum sempat sosok itu mendekat, tiba-tiba muncul gempa yang menggetarkan desa Kandimaya. Sebuah gempa yang berasal dari salah satu bukit batu di ujung desa. Anehnya, kedua sosok setan itu ketakutan dan memilih untuk mundur. Akan kudapatkan kepala itu, atau ku ambil kepala seluruh warga desa ini sebagai gantinya. Mereka cukup lega dengan kepergian dua sosok itu, walau mereka tahu dengan jelas kepergian setan itu hanya sementara. Gempa yang terjadi secara mendadak pun membangunkan hampir seluruh warga. Beberapa dari mereka berlarian keluar dan melihat keberadaan bapak itu dan segera membantu pemuda-pemuda yang bertugas seronda untuk membawanya ke balai desa. Pak Kades pun datang dan menemui bapak yang ketakutan itu. Ia terus menolak untuk lukanya diobati dan terus memeluk bungkusan di tangannya di sudut ruangan. Pak, bapak kenapa? Cerita sama kami, biar kami bantu. Sayangnya pria itu tetap menggeleng dan menatap seluruh warga desa di dekatnya dengan ketakutan. Ada rasa trauma di matanya yang entah datang dari mana.
Tapi tak lama seorang perempuan datang. Perempuan itu datang dengan membawakan sebuah nampan berisi pisang rebus hangat dan secangkir teh panas. Ia tidak berkata apapun dan hanya mengangguk menjawab tatapan pria itu yang mengisyaratkan agar ia menikmati suguhan sederhana yang ia bawakan. Pak Kades itu menatap perempuan itu dan menerima isyarat yang diberikan olehnya. Ia pun menghela nafas dan meminta warga desa meninggalkan pos. Biar hanya Pak Kades dan perempuan itu yang menemani pria misterius itu. Ya sudah, saya percayakan ke Dek Naya saja yo. Iya Pak. Naya menemani pria itu menghabiskan kudapannya di bawah Naya. Sementara Pak Kades dan beberapa perangkat desa memantau dari jauh sembari juga menikmati kopi panas yang sudah disiapkan untuk mereka. Sudah selesai. Saya bereskan dulu ya. Habis itu saya obati lukanya, ucap Naya yang segera memindahkan nampan dan gelas kosong itu ke belakang. Ia pun kembali dengan membawa obat-obatan untuk mengobati luka luar yang dialami pria itu. Kulo Naya Pak. Namanya Bapak siapa ya? Badri. Balasnya dengan ragu. Walau begitu Pak Kades dan Naya cukup senang pria itu sudah mau berinteraksi dengan mereka. Kali ini Pak Kades kembali mendekat. Berbeda dengan sebelumnya, kini pria bernama Badri itu tidak lagi takut dengan Pak Kades. Pak, kami akan coba membantu menolong Pak Badri. Tapi apa Bapak bisa jelaskan apa yang terjadi dan apa sebenarnya yang Bapak bawa itu? Pak Badri sedikit melamun, namun Naya tahu bahwa Pak Badri tengah berusaha untuk mengeluarkan apa yang ada di pikirannya. Setan itu ingin membunuh saya, anak-anak saya, saudara saya dan seluruh keturunan saya. Setan yang tadi mengejar Pak Badri. Pak Badri mengangguk sembari semakin menggenggam erat bungkusan itu. Hantu pengantin itu. Berarti benar bungkusan itu berisi kepala setan pengantin perempuan itu. Ini benar kepala setan wanita itu. Sekaligus juga ini adalah kepala putri saya. Desa itu desa keramat. Kalau kalian datang dengan niat jahat, kalian tidak akan bisa memasuki desa itu. Aku menguping pembicaraan seorang nenek yang sudah sepuh kepada cucu-cucunya. Memangnya kenapa, Nek? Apa bedanya dengan desa lainnya? Desa itu penghasil dalang, sinden, dan kelompok wayang terbaik. Konon banyak makhluk tak kasat mata yang menyukai permainan mereka dan menjaga desa itu. Selain itu juga di sana ada sebuah bukit batu. Katanya ada sosok raksasa di sana yang juga ikut menjaga desa itu. Aku sedikit tersenyum. Sudah jelas yang diceritakan nenek itu adalah desa Kandimaya. Desa kelahiran ibu sekaligus tujuanku saat ini. Dalam hati aku berpikir ternyata begitulah pandangan orang-orang terhadap desa Kandimaya. Keramat. Sepertinya sebutan itu cukup bagus. Dengan begitu beberapa orang jahat akan berpikir beberapa kali untuk mengganggu desa Kandimaya. Aku sampai di desa Kandimaya cukup pagi. Pemandangan warga desa yang berlalu lalang sangat membuatku rindu akan tempat ini. Mas Danan, kapan pulang? Baru aja Bu, ini baru sampai. Ya sudah, cepat temui ibumu, kangen banget pasti. Aku melihat sanggar ibu dari jauh dan sudah ada keramaian di sana. Ada seorang perempuan yang terlihat menunggu di depannya. Aku menoleh ke arah perempuan itu, memandang dan menemukan ada gerobak sayur yang masih melayani warga yang lainnya. Aku pun diam-diam menghampiri gerobak tukang sayur itu dan memberi isyarat jari telunjuk di depan mulutku kepada ibu-ibu dan tukang sayur. Jangan bilang-bilang Naya, nanti saya pinjam sebentar ya gerobak sayurnya, ucapku pada mereka. Mereka pun setuju sembari menahan tawa saat mengerti maksudku. Setelah mereka selesai, aku pun meminjam handuk tukang sayur itu dan mendorong gerobak ke tepat di hadapan Naya. Mas, ikan asinnya masih ada? Kalau ikan asin nggak ada. Ya, kalau bandeng Nggak ada juga. kok nggak ada semua? Terus adanya apa dong?
Tanya Naya dengan wajah cemberut. Sayangnya wajah cemberutnya itu benar-benar membuatku tidak bisa menahan rasa rinduku dan memilih untuk membongkar penyamaranku. Aku pun memutar ke sisi lain gerobak dan bersiap di belakangnya. Adanya mas-mas ganteng. Sontak Naya pun kaget dan menoleh ke belakang. Ia tertegun sejenak saat mengetahui tukang sayur yang hendak ia marahi adalah aku. Mas Danan? Jahat. Bu, Danan ngusilin Naya. Teriak Naya sembari beberapa kali melempar sandal dan benda-benda yang dapat ia gapai. Sontak suasana sanggar menjadi riuh. Dari jauh ibu-ibu yang sebelumnya berbelanja juga ikut menertawakan kami. Mendengar adanya keramaian, ibu pun muncul dari dalam dan melongo melihat kelakuan kami berdua. Udah sakit. Gak mau, kesel. Balasnya sembari menahan kesal, namun dengan senyum di wajahnya. Ingin sekali aku memeluknya saat itu. Sayangnya saat ini tempat ini sudah terlalu ramai dengan para tetangga yang juga keluar melihat kericuan yang telah kubuat. 1-0. Naya pun menggembungkan pipinya sembari meletakkan kedua tangannya di pinggang. Ia terus menatapku dengan tatapan lucunya. Udah, gak usah marah. Sini, belanjaannya Mas yang bayarin. Emang harus. Kami pun segera menyelesaikan belanjaan dengan beberapa request lauk dariku tentunya. Aku ingin tahu sudah seberapa sakti Naya dalam mempelajari resep wasiat ibuku. Danan emang suka iseng. Dulu pura-pura jadi anak buah Ki Danubaya, sekarang malah jadi tukang sayur. Turunan. Sayangnya ucapanku barusan saat itu segera berganti dengan jeweran dari ibu. Mas Jaya sama paling gak ikut. Gak usah dicariin, itu masakan kalau udah mateng juga mereka tiba-tiba bakal muncul dari dalam panci. Iya begitu banget sama mereka. Bukan apa-apa, aku sudah mengalah untuk berangkat menggunakan kendaraan umum. Sementara Pak Ale dan Cahyo berboncengan menaiki motor Vespa milik Cahyo. Tapi ternyata malah aku yang sampai duluan. Aku yakin mereka terlambat karena kualat denganku. Motornya pasti mogok lagi seperti biasa. Sembari menunggu masakan matang, aku pun membereskan barang bawaanku dan mandi membersihkan diri sejenak. Setelah kejadian di Alaswetan, aku sempat kembali ke Jakarta untuk bekerja, sedangkan Pak Ale dan Cahyo kembali ke Klaten. Memang sudah cukup lama setelah kejadian itu, kami menduga sudah tidak ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan hutan-hutan yang mendapati julukan Alas Sewu Lelembut. Sampai beberapa hari kemarin tiba-tiba Naya menghubungiku dan menceritakan bahwa ada seseorang yang diserang oleh sepasang hantu pengantin tanpa kepala. Yang mengejutkannya lagi, sosok setan itu adalah abdi dari Kanjeng Nyai Rasmono yang telah kami kalahkan. Kabar bapak itu, Pak Badri sudah sehat? Sudah, sore ini juga mau nganter rantang buat dia di balai desa. Aku hanya mengangguk sembari membantu Naya merapikan meja. Sebaiknya aku menggali informasi sendiri dari orangnya langsung. Ada sebuah ruangan di balai desa yang dijadikan tempat menginap oleh Pak Badri. Sebuah kasur darurat dengan beberapa pakaian yang disediakan oleh warga sudah tersedia di sana dengan harapan kebutuhan Pak Badri bisa tercukupi. Tapi walau begitu, Pak Badri masih saja waspada dan ketakutan tiap ada warga desa yang menemuinya. Gak apa-apa Pak, ini Danan putranya Nyai Kirana. Iya Pak, saya Danan. Aku memperhatikan Pak Badri yang tengah duduk di sudut kamar dengan memeluk bungkusan kain yang semakin tebal itu. Aku menduga itu adalah bungkusan berisi kepala yang diceritakan oleh Naya. Mungkin ia membungkus dengan tebal agar baunya tidak tercium. Makan dulu Pak, masakan hari ini spesial. Karena Nyai Kirana masakin buat kepulangan Danan juga. Pak Badri mendekat mencium aroma masakan yang Naya buatkan dari rantang. Sepertinya ia sudah cukup lapar dan mudah tergoda dengan bau masakan ibu. Ya sudah, dimakan dulu ya. Habis itu Mas Danan mau ngobrol-ngobrol sama Pak Badri juga. Monggo Pak. Tapi sebelum aku sempat keluar, tiba-tiba Pak Badri berbicara. Kalian ingin aku menyerahkan kepala anakku kan? Kalian ingin menyerahkannya pada setan itu agar setan itu tidak membunuh warga desa kan? Enggak Pak, kami cuma mau nganterin masakan ibu. Dimakannya. Balasku yang melanjutkan pergi meninggalkan tempat itu bersama Naya. Aku cukup tenang saat mendengarkan suara sendok dan rantang yang beradu saat meninggalkan Pak Badri.
Dari ucapannya barusan aku mulai mengerti kekhawatirannya. Siapapun pasti akan berpikir bahwa warga akan berusaha merebut kepala anaknya dari dirinya demi menyelamatkan desa. Tapi Pak Badri tidak kenal dengan desa Kandimaya. Saat tengah menikmati perbincangan singkat dengan Naya, tiba-tiba terdengar suara keras dari dekat kami. Itu adalah suara jendela yang digedor dengan keras. Suara rantang terjatuh terdengar menyusul suara itu. Aku dan Naya pun buru-buru mendatangi Pak Badri dan menemukan asal suara itu. Ada seseorang yang menggedor jendela dari luar dengan sangat keras. Aku pun segera berlari keluar dan mendapati seseorang yang tengah membenturkan kepalanya ke daun jendela kayu yang tertutup. Hentikan! Hentikan! Saat aku mendekat, ia pun menoleh. Orang itu adalah seorang pemuda berambut panjang yang wajahnya kini berlumuran darah karena apa yang ia lakukan. Kepala, serahkan kepala itu. Dia kesurupan. Dalam waktu singkat, ia sudah berlari mendekat ke arahku dan mencekiku hingga terjatuh. Naya yang melihat hal ini segera berteriak. Naya berteriak minta tolong dengan panik. Mata pemuda itu memutih dengan tubuh yang terus bergetar. Ia terus berteriak untuk menyerahkan kepala yang ada pada Pak Badri. Orang itu terbatuk-batuk memaksakan teriakannya hingga tenggorokannya terluka dan memuntahkan darah di tubuhku. Mas Danan! Teriak Pak Kades yang datang tak lama setelah Naya berteriak. Ia pun berusaha menarik pemuda itu dariku dan aku menggunakan kesempatan itu untuk menangkap dahi pemuda itu dan membacakan ayat-ayat suci. Makhluk apapun kalian tidak pantas mendiami tubuh ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dengan doa dan ayat suci yang kubacakan, pemuda itu pun berteriak kesetanan dan berusaha memberontak. Tapi tidak ada satupun kesempatannya untuk lepas dariku. Sampai tiba-tiba pemuda itu berhenti meronta. Matanya mengintip dari celah jariku sembari tersenyum menyeringai. Jangan kau kira aku datang sendirian. Balasnya sebelum akhirnya terjatuh lemas tak berdaya. Aku mengecek nadi dan nafas dari pemuda itu dan mendapati pemuda itu masih bernyawa. Setelah memastikan tidak ada lagi sosok yang menguasainya, aku pun mempercayakan pada warga desa yang mendampingi Pak Kades. Pak Kades, itu di luar desa. Tak lama berjeda setelah kejadian tadi, tiba-tiba beberapa warga berlari mendekati Pak Kades dengan wajah panik. Kami pun segera pergi setelah mempercayakan pemuda tadi kepada salah seorang perangkat desa. Senja yang mulai usang kini terhiasi dengan obor-obor warga desa yang keluar dengan panik mendengar teriakan dari luar desa. Di sana sudah ada beberapa warga yang memandang keluar Gapura dengan wajah yang pucat. Itu Pak Kades, itu. Aku dan Pak Kades menatap menuju arah itu dan mendapati ada sekumpulan orang berwajah pucat berdiri dengan raut wajah yang datar, menyebar di lahan yang cukup luas di depan Gapura desa. Seorang perempuan dan 3 orang pemuda, wajah mereka pucat dengan urat di tubuh mereka membiru, rambut mereka berantakan dan mata mereka memutih persis seperti pemuda yang kesurupan tadi. Mas, mereka siapa? Kalau dugaanku benar, mereka juga orang-orang yang dirasuki oleh suruhan setan pengantin itu. Mereka tidak mendekat seperti pemuda tadi, namun warga juga tidak gegabah menghampiri mereka. Kami takut bila salah langkah bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap orang-orang itu. Dayang-dayangan pengantin mayat wis teko. Balekno Sirandoro pengantin putri ini sayang nyawa. Salah seorang dari makhluk itu berbicara dengan nada mengancam. Dari gerak-gerik dan cara bicaranya aku menebak dialah yang memimpin kelompok setan ini. Mendengar ucapan itu, Pak Badri ketakutan dan memeluk erat bungkusannya ia pegang. Warga pun menoleh ke arah Pak Badri yang mengetahui bahwa benda itu adalah benda yang dicari setan-setan itu. Kepala itu atau kepala kalian semua? Mendengar ucapan itu, seorang pemuda mendekati Pak Badri dan berdiri tepat di hadapannya sembari tetap membawa obornya. Jangan harap, gak akan kami biarkan kalian merampas milik orang lain di desa kami. Pak Badri kaget dengan ucapan pemuda tadi. Sementara itu, seorang warga kembali mendekati Pak Badri seolah berusaha melindunginya. Nurutin kemauan setan aja sudah salah, apalagi takut sama ancaman setan. Satu persatu warga mendekat ke arah Pak Badri dan melindunginya dari pandangan orang-orang yang dirasuki itu. Menusuk goblok, mati gue.
teriak seorang yang dirasuki sembari menyeret kakinya dengan cepat menuju ke arah kami. Selama seorang Danajaya Sampara ada di sini, takkan kubiarkan kalian menyentuh warga desa Kandimaya. Suara ayat-ayat suci melantun dari mulut seluruh warga yang berkumpul di sini. Ayat-ayat itu seolah sudah mereka hafal di luar kepala, hingga terdengar begitu menenangkan. Tapi aku tahu, lantunan ayat itu begitu menyakitkan untuk setan-setan yang merasuki orang-orang itu. Benar saja, belum sempat setan itu mendekat ke dalam desa, tiba-tiba mereka mengerang kesakitan. Mereka benar-benar tersiksa dengan ayat-ayat suci yang dibacakan warga desa. Aku benar-benar tidak menyangkakan hal ini. Sakit, panas. Aku menggunakan kesempatan ini untuk mendekati mereka satu persatu dan melepaskan setan itu dari tubuh mereka. Di tengah ritualku, tiba-tiba aku mendengar suara dari kejauhan. Suara itu mendekat seperti suara lonceng yang berbunyi dengan cepat. Terlambat. Mereka datang. Dayang-dayang pengantin Maya telah datang. Saat matahari terbit, tidak ada satupun kepala kalian yang masih menempel di tubuh kalian. Jadi kalian hanya diperintahkan untuk mengancam. Ucapku sembari berdiri dan meletakkan tanganku di kepala orang itu. Beberapa bait ayat suci ku bacakan untuk memberi pelajaran pada setan itu. Panas, manusia sialan, lepaskan. Memang aku sengaja tidak mengusirnya. Setidaknya aku ingin memberinya pelajaran agar mereka tidak lagi berani mendekat ke desa ini. Mereka datang. Suara itu benar-benar memberiku firasat yang tidak enak. Jelas sosok yang datang bukanlah sosok biasa seperti setan-setan yang merasuki orang-orang ini. Ada suara langkah kaki kuda bersama lonceng yang terus berbunyi. Warga yang sedari tadi membacakan ayat-ayat suci pun terhenti gentar dengan suara itu. Itu yang menyerang desa saya. Kereta kencana itu membawa puluhan pocong haus darah yang menyerang warga desa saya. Aku tahu sosok yang mendekat mungkin berbahaya, namun aku tidak akan gentar dan tidak akan membiarkan makhluk-makhluk itu melukai warga desa. Dan benar saja, tak lama kemudian sebuah kereta kencana mendekat dan berhenti tepat di hadapan kami. Seekor kuda jadi-jadian menarik kereta yang dihiasi ukiran kayu tua. Hati-hati, Mas. Aku mengangguk dan menanti sosok apa yang akan muncul dari kereta kencana itu. Tapi entah mengapa tawa setan tadi berhenti saat melihat kereta kencana itu. Ya seolah mencari sesuatu yang tidak ia temukan. Hati-hati, kita mungkin bisa melihat kereta kencana itu, tapi kita tidak bisa melihat pocong-pocong yang dimaksud oleh Pak Badri. Teriak salah seorang warga desa. Benar, mungkin warga desa hanya manusia biasa yang tidak mampu melihat makhluk tak kasat mata. Tapi bagaimana mungkin aku tidak menyadari sosok yang dimaksud oleh Pak Badri? Di mana? Tuhan di mana? Tidak mungkin kereta kencana datang tanpa membawa dayang-dayang. Aku mengernyitkan dahi. Mungkin saja yang kami lihat benar. Kereta kencana itu kosong, tidak ada satupun yang menumpanginya. Tapi apa maksudnya ini? Di tengah kebingunganku tiba-tiba terdengar suara bising yang mendekat. Cahaya lampu motor menyilaukan mata kami yang masih terpaku pada kereta kencana tua itu. Pantes saja motornya sering mogok. Kamu bawa motor udah kayak bawa kuda. Kan buru-buru Pak Le, udah kemalaman ini. Benar saja, dari balik kegelapan Pak Ale dan Cahyo datang dengan menaiki Vespa tua miliknya. Saat mengetahui ada keramaian di depan desa, mereka pun berhenti dan memarkirkan Vespanya. Pak Le, ini kan kereta kencana yang tadi. Kok ada di sini toh? Lah, bukannya kamu udah Pak Le suruh ngurusin pocong-pocongnya? Udahlah Pak Le, tapi kan pocongnya doang. Ya kudanya sekalian toh Panjul. Balas Pak Ale sembari memukulkan sandalnya sementara Cahyo berusaha menghindar. Tunggu, jangan-jangan hilangnya pocong-pocong yang menumpangi dan mengikuti kereta kencana ini adalah ulah mereka. Pak Le, Cahyo. Danan. Bentar Pak Le, itu udah dijemput Danan. Ucap Cahyo yang menggunakanku sebagai alasan untuk menjauh dari Pak Ale yang masih kesal. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, Cahyo terhenti. Ia pun tersadar dengan keadaan di tempat ini. Ora mungkin dayang-dayang doro kalah karo menungso kaya kowe.
Setan itu tidak percaya dengan apa yang terjadi. Walau berbicara seperti itu, tetap saja aku bisa melihat bahwa dirinya gentar. Bentar Jol, biar aku selesaikan masalah di sini. Mereka mencoba untuk mundur, tapi ada cahaya di belakang mereka yang membuatnya tidak berani bergerak. Dengan sigap aku menangkap kedua kepala yang tersisa. Seorang pria dan seorang wanita. Lantunan ayat suci kubacakan dan membuat mereka panas meronta kesakitan. Panas, panas, Doro, tolong Doro. Namun aku tidak berhenti sampai akhirnya sosok itu tidak lagi menguasai orang-orang itu. Tepat setelah setan itu menghilang, kuda jadi-jadian yang menarik kereta kencana itu pun menghilang, menyisakan kereta kayu tanpa penumpang. Danan! Aku menoleh ke arah Cahyo, namun ia malah melemparkan wajahnya ke arah salah satu sisi di antara langit-langit malam. Dia di sana. Sepasang makhluk yang diceritakan oleh Naya, sepasang pengantin mayit yang mengincar kematian seluruh keluarga dan keturunan Pak Badri. Saat melihatnya langsung, jelas aku merasa mereka makhluk yang berbahaya. Pengantin pria itu jelas merupakan sosok setan yang menjadi dalang semua ini. Dan yang mengikutinya ada mempelai wanita yang melayang-layang tanpa kepala. Dan satu hal yang membuatku bingung sekaligus ngeri. Apa hubungan mempelai wanita itu dengan Pak Badri? Apa benar makhluk itu adalah anaknya? Tak tompo tantangan gue kabeh. Desa ini bakal jadi ajang pesta pernikahan. Purnomo sesuk wengi, iring-iringan pengantin bakal datang di desa ini. Mantenan niki kita ngrayakake kanthi banjir gede. Aku melihat beberapa warga desa menelan ludah mendengar ancaman itu. Walau begitu masih ada warga yang berusaha menenangkan Pak Badri. Tenang aja Pak, warga desa Kandimaya sudah tidak lagi takut dengan setan. Walau berbicara begitu, dengan jelas aku juga merasakan ketakutan mereka. Sayangnya sepasang pengantin itu pergi dengan cepat dan menghilang setelah melemparkan ancamannya. Terlihat pengecut memang, tapi aku tahu bahwa ancamannya bukanlah ancaman kosong. Iya nopo tenan? Gak dengerin tadi? Ada kondangan? Aja guyon toh. Mentang-mentang aku telat. Aku pun menarik nafas dan menoleh ke arah sekitar. Naya dan beberapa warga sudah lebih dulu menolong orang-orang yang sebelumnya kesurupan tadi. Beberapa warga mengenal bahwa mereka adalah warga desa yang lokasinya tidak jauh dari desa Kandimaya. Ya, aku belum tahu jelasnya, Jul. Habis ini kita dengerin aja dari yang berhubungan langsung. Pak Ali pun mendekatiku mempertanyakan hal yang sama. Namun aku meminta mereka beristirahat dan meletakkan barang-barang dulu di rumah ibu sebelum menemui Pak Badri untuk meminta penjelasan darinya. Kecantikan seringkali dipandang seseorang sebagai anugerah. Wanita manapun yang dianugerahi para serupawan akan sangat mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun kita tidak sadar bahwa Tuhan itu maha adil. Kelebihan yang dimiliki seseorang akan selalu berbanding dengan tanggung jawab dan resiko yang ia hadapi. Banyak yang tidak menyangka di balik anugerah akan wajah yang rupawan ada mata-mata yang memandang dengan niat yang buruk. Dia Nasti, anak salah seorang juragan pemilik perkebunan di desa Sumur Parang. Seorang kembang desa yang menarik perhatian setiap pria yang memandangnya. Walau anak seorang juragan, Nasti bukanlah perempuan yang angkuh. Sebaliknya, ia masih sering berbicara dengan warga desa dan bersosialisasi dengan setiap kalangan. Hal itulah yang membuat Nasti disenangi oleh warga di desanya. Namun ada satu hal yang membuat Nasti cemas. Ia sudah berkali-kali menolak lamaran pria-pria yang mendekatinya. Bukan karena tidak suka, namun karena Nasti masih ingin tinggal dan merawat kedua orang tuanya lebih lama. Kadang rasa sayang Nasti terhadap kedua orang tuanya membuat tetangga-tetangganya iri. Namun keberadaan Nasti juga menjadi contoh untuk anak-anak di desa itu. Sudah cantik, sayang sama orang tua, Pak Badri dan istrinya pasti bangga. Kata-kata itu sering terucap di kalangan warga desa Sumur Parang yang sebenarnya hampir sebagian besar masih memiliki hubungan saudara. Tapi suatu ketika sifat Nasti berubah. Ia tidak lagi perhatian dengan kedua orang tuanya dan lebih sering pergi keluar untuk menemui seorang laki-laki. Nasti memanggilnya Mas Asmo, namun pengikut-pengikutnya memanggilnya Doro Sasmo.
Ia dan pengikutnya datang dan menetap di desa Sumur Parang begitu saja dan seringkali membuat keributan. Walaupun banyak yang mengetahui namanya, namun jarang ada warga desa yang bertemu langsung dengan Doro Sasmo ini. Pak Badri yang merasa khawatir pun melarang Sasti untuk berhubungan dengan orang itu. Anehnya Sasti malah menolak dan mengamuk sejadi-jadinya. Ia benar-benar tergila-gila dengan sosok bernama Doro Sasmo itu. Sesekali Pak Badri mengikuti Sasti saat hendak menghampiri Doro Sasmo. Ia mendapati bahwa Sasti menemuinya di sebuah bangunan kecil di hutan yang belum lama dibangun. Pak Badri tahu ada seseorang di bangunan itu. Ia pun terus mengikuti Sasti hingga Sasti masuk ke dalam rumah. Seorang anak perawan masuk ke dalam rumah bersama seorang laki-laki merupakan sebuah tabu di desa itu. Pak Badri mendekat dan bermaksud membawa Sasti pulang. Namun saat semakin dekat ia justru mendengar suara dari dalam bangunan itu. Mas Asmo, jangan tinggalin Sasti. Sasti janji akan ngelakuin apa aja. Pak Badri mendengar suara itu sama sekali tidak menyangka bahwa kata-kata itu akan keluar dari mulut anaknya. Ia pun mendobrak masuk untuk membawa anaknya pergi. Sasti, pulang. Kamu gak bapak izinkan berhubungan dengan pria itu. Sasti kaget melihat kedatangan ayahnya, tapi ia masih tidak bisa melepas pelukannya kepada kekasihnya itu. Enggak Pak, Sasti mau sama Mas Asmo. Jelas saja Pak Badri kaget melihat anaknya yang membantah secara aneh itu. Terlebih Pak Badri melihat keanehan pada sosok Doro Sasmo yang ternyata terlihat seumuran dengan dirinya. Pak Badri juga merasakan bahwa Doro Sasmo memiliki aura mengerikan tidak seperti manusia pada umumnya. Pergi. Sasti akan menikah denganku. Jelas saja Pak Badri tidak terima. Ia pun mencoba menarik Sasti untuk kembali, namun Sasti terus menolak. Sasti sudah menjadi milikku. Apa saja yang aku minta, pasti ia lakukan. Tidak, Sasti tidak seperti itu. Ayo Sasti, kita pulang. Ibu sudah menunggu. Buka pakaianmu dan tunjukkan kalau kau memang milikku. Pak Badri kaget dengan ucapan Doro Sasmo. Ia yakin bahwa anaknya tidak akan melakukan perintah gila dari pria itu. Sayangnya pemikiran Pak Badri salah. Walaupun dengan ragu Sasti membuka sehelai demi sehelai pakaiannya, hingga tak tersisa sehelai benang pun di tubuhnya. Ia pun segera menghampiri Doro Sasmo dan meminta kecupan di bibirnya sebagai penghargaan dengan apa yang telah ia lakukan. Sasti, kamu sudah gila. Pak Badri yang sudah tidak tahan dengan kejadian itu memaksa Sasti sekuat tenaga untuk meninggalkan Doro Sasmo. Percuma, dia akan tetap kembali ke sini. Apa maumu? Apa yang sudah kau lakukan pada anakku? Mauku? Tenang saja. Aku tidak mau anakmu. Ia hanya kunci agar aku bisa mendapatkan tumbal nyawa seluruh warga desa ini. Kau gila. Tepat setelah ucapan itu, samar-samar Pak Badri melihat sosok pocong di sudut-sudut rumah itu. Kali ini tidak ada perkataan lagi. Ia segera mengambil Sasti dan menyeretnya keluar dari bangunan itu. Sasti terus memberontak, bahkan hingga sampai di rumah ia masih memberontak. Beberapa sesepuh desa dipanggil untuk menenangkan Sasti. Sayangnya semua sia-sia. Yang mereka ketahui saat ini Sasti sedang dalam pengaruh pelet. Beberapa orang berjaga bergantian di depan kamar Sasti. Mereka berusaha semaksimal mungkin agar Sasti tidak keluar dari kamarnya untuk menemui Doro Sasmo. Tapi saat malam telah terlewati separuhnya, tiba-tiba seluruh listrik di rumah itu mati dengan sendirinya. Hujan pun mulai turun perlahan. Bermodalkan senter dan lampu minyak, mereka masih tetap menjaga Sasti yang saat ini dalam keadaan linglung. Terdengar suara becekan yang terinjak oleh sesuatu. Suara itu menggambarkan ada sesuatu yang mendekat ke rumah Pak Badri. Mereka ingin tidak menghiraukan suara itu, tapi entah mengapa mereka merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Pak, itu Pak. Wajah istri Pak Badri pucat seketika saat menatap ke arah jendela. Ada sosok jasad manusia yang terbungkus dengan kain kafan lusuh. Bau busuk memenuhi rumah menandakan ada sosok lain yang mengelilingi rumah mereka. Pocong, itu pocong Pak. Tak mau kalah dengan rasa takutnya, Pak Badri dan beberapa kerabat yang ada di rumah itu terus-menerus membacakan doa untuk melindungi mereka dari sosok-sosok itu. Doro Sasmo minta kepalamu untuk mengorbankan warga desa ini sebagai tumbal Kanjeng Nyai Rasmono. Terdengar suara serai yang mengarah ke kamar Sasti.
Sontak Pak Badri membuka kamar Sasti dan mendapati Sasti tengah berdiri di depan daun jendela seolah berkomunikasi dengan sosok di balik jendela itu. Sasti, jangan! Tidak seperti tadi saat Sasti memberontak, kali ini Sasti meninggalkan ayahnya dan kembali ke tempat tidurnya. Pak Badri hampir merasa lega, tapi jauh dari dalam hatinya ia merasakan ada hal aneh yang sangat tidak beres. Saat hujan reda, sosok pocong-pocong itu menghilang. Bersamaan dengan itu Pak Badri merasakan rasa cemas yang tidak terbendung. Pak, Sasti hilang, Pak. Pak Badri segera memeriksa kamar Sasti dan mendapati terdapat lubang yang dibuat dengan paksa di langit-langit kamarnya. Mereka mencari ke sekitar rumah dan tidak mendapati keberadaan Sasti. Hanya satu tempat yang terlintas di kepala Pak Badri. Sebuah rumah di tengah hutan yang merupakan kediaman Doro Sasmo. Firasatnya sebagai ayah merasakan hal yang buruk. Ia pun secepat mungkin mengambil sepedanya dan mengayuhnya dengan cepat menuju rumah itu. Dan benar saja, keempat sudut halaman rumah itu dijaga oleh 4 orang yang memegang obor, namun tidak satu pun dari mereka yang bergerak. Pintu rumah terbuka, seorang perempuan yang dengan mudah dipastikan bahwa itu adalah Sasti berdiri tepat di hadapan Doro Sasmo. Sasti mengenakan pakaian pernikahan adat Jawa yang sudah lusuh, ada bekas darah di pakaian itu. Sepertinya pakaian itu juga sudah digunakan berkali-kali. Sasti kembali sadar, Sasti! Teriak Pak Badri mendekat dan hendak merebut Sasti, tapi tepat saat ia memasuki rumah, sesuatu terjatuh. Itu adalah sebuah bungkusan putih lusuh dengan bau yang sangat busuk. Benda itu bergerak menggeliat, berusaha berdiri dengan perlahan. Bau busuk dengan wajah mayat yang sudah hancur terbungkus dalam kain kafan yang kini berhadapan dengan Pak Badri. Pocong! Kaki Pak Badri lemas, namun ia tetap berusaha keras menahan rasa takutnya untuk menolong Sasti. Tapi pocong-pocong itu semakin banyak berjatuhan di sekitarnya. Tidak ada gunanya, aku butuh kepala kalian untuk memberi makan mereka dan sebagai persembahan pada Kanjeng Nyai. Kini Pak Badri sadar bahwa yang ia hadapi bukan sekedar manusia jahat, melainkan sosok yang telah menjadi setan demi memuaskan semua nafsunya. Pak Badri merasa tidak ada lagi yang bisa menolongnya selain Tuhan Yang Maha Pencipta. Ia pun dengan segenap hatinya membacakan doa-doa yang sering ia lafalkan setiap malam. Bukan doa yang menuntut banyak hal. Doa tulus yang sebagian besar hanyalah berisi permohonan kepada Tuhan agar anak perempuannya ia sayangi bisa hidup berbahagia hingga dewasa. Pocong-pocong yang mengerubunginya tidak lagi bergerak. Sayangnya tubuh Sasti sudah bukan miliknya lagi. Air mata menetes di pipinya, hatinya melawan namun tubuhnya tak mampu. Sebuah pisau dilemparkan ke arah Sasti. Apa kau bersedia memberikan kepalamu kepada pria yang kau cintai ini? Ini terlalu gila. Sasti tanpa ragu mengambil pisau itu di tanah dan mengarahkannya ke lehernya. Hentikan Sasti! Sekuat tenaga Pak Badri mencoba menggapainya, namun pocong-pocong itu semakin bertambah dan memenuhi ruangan itu. Sasti hanya menoleh sekali ke arah Pak Badri, sembari menitikan air mata. Setelahnya ia menyembelih lehernya sendiri hingga darah mengalir deras di pakaian pernikahan yang ia gunakan. Noda darah itu semakin bertambah seiring dengan terjatuhnya tubuh Sasti. Pemandangan tersakit terpampang di hadapan Pak Badri. Di akhir hayatnya, Sasti berusaha menatap ayahnya dengan terus meneteskan air mata. Matanya tak mampu menutup seolah berharap maaf dari ayahnya. Sasti! Pak Badri tak mampu lagi menahan sedihnya. Tubuhnya lemas, ia tidak bisa menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Ia pun terjatuh kehilangan kesadarannya, tak mampu menahan semua derita yang ia terima saat itu. Bapak. Mata Pak Badri terbuka dan melihat Sasti tengah berdiri dengan anggun tak jauh dari hadapannya. Sasti! Teriak Pak Badri yang berusaha menggapai tubuh Sasti. Sayangnya setiap ia mencoba menyentuh, Sasti berubah menjadi kabut dan menghilang. Wajah Pak Badri semakin bingung dan panik. Sasti memandang ayahnya sembari menahan air mata yang bisa menetes kapan saja. Maafin Sasti, Pak. Bapak harus mengikhlaskan Sasti. Jelas saja Pak Badri tidak mampu menerima kenyataan itu. Ia masih terus mencoba menggapai Sasti, namun tetap saja Sasti menghilang dan muncul di sisi lain. Bapak gak bisa nyelamatin Sasti, tapi Bapak masih bisa menyelamatkan ibu dan warga desa. Saudara-saudara kita.
Setelah mendengar ucapan itu, tiba-tiba Pak Badri tersadar. Ia mendengar suara kerumunan di luar rumah dan mendapati Ndoro Sasmo tengah mengumpulkan pengikutnya. Ada sebuah kereta kencana di sana bersama timunan jasad yang sudah terbungkus kain kafan. Jasad Sasti masih tergeletak di hadapan Pak Badri. Ia tahu bahwa Ndoro Sasmo membutuhkan jasad Sasti sebagai perantara penyambung darah orang-orang yang akan ia tumbalkan. Pak Badri pun mengambil pisau yang masih berada di genggaman Sasti. Ia menatap jasad anaknya yang telah meninggal dengan naas. Sebuah doa ia panjatkan sembari menutup mata jasad anaknya. Berat, sangat berat. Seharusnya tidak ada seorang pun ayah yang sanggup melakukan hal ini. Tapi ini demi nyawa orang-orang yang mereka sayangi. Air mata Pak Badri menetes membasahi tubuh Sasti dengan rasa yang amat bersalah. Ia memotong leher anaknya dan segera membungkus kepala Sasti dengan kain yang ia temukan di sekitar tempat itu. Dengan berhati-hati, ia pun pergi meninggalkan bangunan itu dari sisi jendela dan menghindari pandangan penjaga yang ada di sekitar tempat itu. Sekuat tenaga Pak Badri berlari dan terus berlari. Ia harus mencari tempat yang aman untuk menjaga kepala anaknya demi melindungi warga desanya. Tanpa sadar air mata menetes di pipi Naya. Aku pun tak hentinya gemetar membayangkan bagaimana seorang ayah harus memotong kepala anak satu-satunya yang ia miliki. Terima kasih kalian sudah tidak menyerahkan kepala Sasti kepada setan itu. Pak Kades dan warga menarik napas lega. Sepertinya mereka merasa lega karena mereka mengambil keputusan yang tepat untuk melindungi Pak Badri. Sudah, tenang saja, Pak. Pak Badri aman di sini. Setelah masalah ini selesai, biar kami bantu memakamkan jasad Sasti dengan layak. Tapi, bukankah karena saya desa ini jadi diincar oleh Ndoro Sasmo dan pengikutnya? Merasakan keraguan Pak Badri, Cahyo pun menggeser segelas kopi panas untuk menenangkan Pak Badri. Tenang, Pak, gak usah takut. Membunuh keluarga dan orang-orang yang berhubungan dengan darah sama Pak Badri saja, dia harus pakai tumbal dan bantuan dari sesembahannya. Artinya, mereka belum tentu sehebat ancamannya, apalagi ini desa Kandimaya. Aku mengangguk membenarkan ucapan Cahyo. Memang masuk akal. Kalau dia bisa menghabisi warga desa, dia tidak butuh kepala Sasti lagi sebagai tumbal menghabisi warga desa Pak Badri juga. Wajah Pak Badri mulai terlihat tenang, namun entah mengapa aku masih melihat rasa penasaran di wajah Pak Badri. Jadi, ternyata benar ya. Benar apa, Pak? Benar kalau desa Kandimaya adalah desa keramat. Mendengar perkataan itu, kami dan beberapa warga desa sedikit tertawa. Entah dari mana isu itu beredar. Pada kenyataannya desa ini hanyalah desa biasa seperti desa-desa lainnya. Hanya saja mungkin desa ini merupakan tempat favorit untuk makhluk yang tak kasat mata. Kabar akan adanya ancaman dari Ndoro Sasmo menyebar ke seluruh warga desa. Dalam waktu singkat, keresahan warga semakin terlihat dan mempertanyakan apa yang harus mereka lakukan. Perintah Pak Kades agar warga berjaga dan waspada tidak membuat mereka menjadi tenang begitu saja. Sampai di tengah kebingungan itu, seseorang yang cukup sepuh muncul dan berbicara dengan santainya. Wes, daripada bingung wayangan wae yo. Ucapan itu terlontar dari mulut seorang dalang sepuh yang sudah lama sekali tidak memainkan keahliannya di tempat umum. Seorang dalang yang konon permainannya dikagumi oleh seluruh warga, mulai dari yang kasat mata hingga yang tak kasat mata. Ki Darubaya. Yang benar, Ki. Oh, alah danan ya bener toh. Masa ngapusi. Aku tahu maksud Ki Darubaya adalah mengalihkan keresahan warga desa melalui pertunjukan wayangnya. Apalagi desa Kandimaya masih percaya bahwa pagelaran wayang dan dakwah yang disampaikan mampu menjauhkan desa dari malapetaka. Sontak saja berita ini menjadi ramai dan menyebar begitu cepat. Dalam waktu singkat, berita akan adanya pertunjukan dadakan dari Ki Darubaya menutupi berita mengenai serangan malam ini. Hebat. Ki Darubaya memang hebat. Pak Ale hanya menggeleng melihat tingkah spontan dari dalang yang sudah sangat berumur itu.
Berarti saat Ki Darubaya sudah bisa mengumpulkan warga desa, saat itulah tugas kita dimulai. Aku dan Cahyo saling bertatapan mengonfirmasi perintah Pak Ale. Naya pun menggenggam tanganku mendoakan agar kami bisa menghadapi semua ini. Lama sekali aku tidak melihat pemandangan seperti ini. Warga desa berbondong-bondong mendirikan sebuah panggung sederhana dan mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan Ki Darubaya. Tidak ada perintah, ibu-ibu desa berinisiatif mempersiapkan kudapan untuk menemani warga menikmati pertunjukan Ki Darubaya. Suara yang begitu indah dari Naya bersanding dengan merahnya langit senja yang berpamitan menutup hari. Ia bisa merubah kekhawatirannya menjadi sebuah doa. Kidung yang ia tembangkan adalah kidung yang selalu bisa menenangkanku dari perasaan khawatir akan datangnya bahaya. Rumek soing wengi. Terima kasih ya Naya. Terima kasih kenapa mas? Nggak apa-apa. Balasku sembari tersenyum dan mencium keningnya untuk berpamitan. Tanpa kuduga, Naya menggunakan kesempatan itu untuk memelukku. Aku pun menghabiskan terbenamnya matahari dalam pelukan Naya. Sementara kami pergi, Naya dan ibu ikut dalam pagelaran Ki Darubaya. Aku, Pak Ale dan Cahyo akan menemani Pak Badri di rumah Pak Kades dan menyaksikan pertunjukan itu dari kejauhan. Masa apa benar ini tidak apa-apa? Maksudnya gimana Pak? Desa ini mau diserang oleh rombongan setan, tapi kalian malah dengan santainya bikin pementasan wayang. Sudah Pak Badri, tenang aja. Nanti juga tahu sendiri kok. Sementara itu Pak Ale memberikan segelas air putih yang telah dibacakan doa oleh Pak Ale. Menurutnya air itu sudah didoakan dan semoga bisa menghilangkan kecemasan dan ketakutan yang dirasakan Pak Badri yang ia dapat dari Ndoro Sasmo. Pak Badri jaga dan terus doakan Sastio. Saya pastikan tidak ada doa yang sia-sia. Pak Badri mengangguk dan terus memeluk bungkusan kain yang selalu ia bawa. Bungkusan itu semakin tebal dengan maksud agar bau dari jasad anaknya tidak terlalu menyebar. Suasana rumah ini semakin hening, hanya terdengar sayup-sayup suara persiapan dari lapangan desa. Setiap dari kami terus menggumamkan bacaan doa untuk mempersiapkan diri kami dan memohon perlindungan dari Yang Maha Pencipta. Sebuah benda jatuh di atap rumah Pak Kades. Suaranya begitu keras dan tidak wajar. Mereka datang. Perlahan benda itu menggelinding dan jatuh. Terlihat dari kaca jendela benda yang terbungkus kain putih terjatuh ke tanah. Benda itu menggeliat dan berdiri menunjukkan wajah rusaknya melalui jendela. Pocong itu lagi. Sayangnya makhluk itu tidak datang sendirian. Tidak perlu membuka mata batin untuk merasakan kengerian ini. Siapapun pasti akan segera sadar bahwa rumah ini sudah dikepung. Pak Ale pun membuka pintu rumah. Ia mendapati di halaman rumah Pak Kades sudah berdiri belasan pocong yang hanya menatap ke satu arah. Mereka semua menatap ke arah bungkusan kain yang dibawa oleh Pak Badri dengan tatapan penuh amarah. Pak Ale mengangkat kedua tangannya sedikit di bawah hadapan wajahnya dan membaca sebuah surat bacaan yang cukup panjang. Aku tahu bahwa ia bermaksud menenangkan sosok-sosok pocong yang menggentayangi rumah ini. Sayangnya semua doa-doa itu tidak berpengaruh pada mereka. Percuma Pak Ale. Mereka bukan jasad biasa ataupun tumbal. Pocong-pocong itu adalah jasad orang-orang bodoh yang menjual jiwanya pada makhluk itu. Pak Ale hanya menghela napas dan menggeleng. Ia cukup kecewa saat tidak mampu menyelamatkan sosok-sosok itu. Ya wes, sebaiknya kita ikut menonton wayang saja. Sebentar lagi dimulai kok. Tapi di luar pocong-pocong itu masih ada. Pak Badri ketakutan dengan sosok yang mengelilingi rumah itu. Tapi tepat saat Pak Ale berbalik ke dalam rumah, terdengar suara teriakan lirih dari luar. Panas, sakit, tolong. Pak Badri menyadari ada cahaya menyala dari halaman rumah. Ia mengintip keluar dan mendapati semua pocong-pocong itu tengah terbakar oleh api. Kalian ini sebenarnya siapa? Kami hanya manusia biasa, Pak. Sama seperti Pak Badri. Hanya saja kami dititipkan kelebihan yang mungkin bisa berguna untuk menolong Pak Badri. Mendengar jawabanku, wajah Pak Badri yang tegang sedari kemarin mulai berubah. Wajahnya mulai tenang seolah menemukan apa yang ia cari. Ia pun menarik nafasnya dalam-dalam dan membuangnya dengan lega.
Ternyata benar, saya yakin Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Walau takdir memutuskan Sasti untuk meninggalkan kami, ya pasti memiliki rencana yang lebih besar untuk kami. Cahyo menepuk pundak Pak Badri untuk menguatkannya. Setelahnya kami pun pergi meninggalkan rumah Pak Kades dengan pocong-pocong yang telah terbakar habis oleh ajian yang digunakan oleh Pak Ale. Suara gamelan dan tembang Jawa sudah terdengar. Aku yakin suara merdu yang terdengar dari panggung adalah suara ibu. Naya menyambut kami saat sampai di lapangan. Naya, titip Pak Badri yuk. Iya mas, hati-hati, jangan memaksakan diri. Aku mengangguk sembari menitipkan Badri pada Naya. Iya misi Titi. Nyinyir Cahyo dengan memiringkan bibirnya. Cuma Danan doang nih yang disuruh hati-hati. Biar aku sama Pale yang mempertaruhkan jiwa raga. Bibirmu itu loh, udah mirip kayak Jared mendidih. Belum puas aku membalas ledekan Cahyo, tiba-tiba terdengar suara dari arah luar desa. Suara gong gamelan memecah perbincangan kami. Naya pun segera berpamitan membawa Pak Badri bergabung dalam rombongan penonton. Semua warga sudah mengetahui tentang Pak Badri dan bungkusan yang ia bawa. Mereka pun memberikan tempat untuknya sekaligus memberi posisi yang strategis bila terjadi sesuatu. Suara lonceng kereta kencana terdengar mendekat bersama suara gamelan yang mengiringi iring-iringan itu. Kami bertiga menyambut mereka dengan mendapati seorang pria gemulai tengah menari membuka jalan untuk rombongan itu. Kali ini kereta kencana itu tidak kosong. Ada sepasang pengantin di atas kereta itu. Mereka adalah sosok yang dipanggil dengan nama Doro Sasmo dan sosok pengantin perempuan tanpa kepala yang kini kami tahu bahwa itu adalah Sasti. Aku sama sekali tidak berharap pada warga desa yang melihat pemandangan ini. Bagaimana tidak? Siapa tidak bergidik ngeri melihat rombongan pengantin dengan mempelai tanpa kepala yang diantar oleh iring-iringan pocong dan pemain karawitan dengan wajah yang berlumuran darah. Dari panggung desa terdengar suara ibu menembangkan lantunan nada rumus soeng wengi seperti yang dinyanyikan oleh Naya tadi. Kanjeng Nyai Rasmono, sesembahanmu sudah lenyap. Sudahi saja niatmu. Itu kereta kencana itu terbuka dan Doro Sasmo keluar sembari menggandeng tubuh Sasti yang tanpa kepala. Itu hal baik. Artinya aku bisa mewariskan ilmu pelet yang lebih tinggi. Aku bisa mewarisi ilmu yang dimiliki Kanjeng Nyai Rasmono dengan semua pengorbanan ini. Melihat mereka tidak ada niat untuk mundur, maka tidak ada jalan lain. Kali ini kami harus bertarung melawan semua iring-iringan makhluk ini. Menghalangi jalan yang kubuka hukumannya adalah mati. Sang setan berwujud pria gemulai yang tengah menari itu tiba-tiba sudah ada di belakangku. Belum sempat aku menoleh, tiba-tiba sepasang tangan pucat sudah mencekik leherku dari belakang. Cengkeramannya begitu erat seolah ada sesuatu yang membuatku tak mampu melepaskannya. Cahyo dengan cepat menendang setan itu hingga menjauh dari tubuhku. Setan baji ini biar urusanku. Sementara itu Pak sudah membacakan sebuah mantra untuk membakar pocong-pocong yang entah mengapa terasa semakin banyak. Sayangnya tidak seperti sebelumnya, ajian Pak hanya bisa membakar sebagian dari mereka. Aku tidak mau membuang waktu dan segera menarik keris dari dalam sukmaku dan bersiap menyerang Doro Sasmo. Doro Sasmo mengadu seranganku dengan keris miliknya. Sepertinya ia juga memiliki pusaka keris walau wujudnya sudah seperti berkarat. Beberapa kali keris kami beradu, namun aku cukup kesulitan ketika ia seringkali bertukar posisi dengan tubuh Sasti. Seranganku acap kali tertahan dengan gerakan serangan mereka. Sementara itu, Cahyo dengan mudah mengimbangi setan penari itu dan membuatnya terpojok. Entah sudah berapa kali darah bermuncratan dari tubuh penari itu. Walau aku tahu penari itu tidak akan bisa diselesaikan secepat itu, makhluk itu terlihat begitu marah hingga akhirnya mengeluarkan perintah. Tidak perlu menungguku. Kalian semua habisi semua manusia di desa itu. Mendengar perintah itu, seluruh pocong yang mengiringi Doro Sasmo segera melayang dan menyerbu desa Kandimaya. Sial, aku lengah. Pale berusaha menahan mereka dengan geni baraloka yang telah menyala. Sayangnya tidak semua dari pocong itu dapat tertahan. Aku dan saya segera meninggalkan gerbang desa dan mengejar pocong-pocong yang bergerak mendekat ke desa Kandimaya.
Tanpa sengaja Pak Badri menoleh ke arah kami dan menemukan ratusan pocong menyerbu pementasan wayang itu. Ia pun gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Pasukan pocong! Itu pasukan pocong! Bukannya panik, warga di sekitar justru memintanya untuk duduk. Gak usah panik Pak, bukan cuma pocong. Sejak tadi juga sudah banyak lelembut yang nonton pertunjukan Ki Darubaya. Pak Badri menatap ke seluruh penjuru desa dan benar saja samar-samar ia melihat sosok yang tidak wajar hampir di seluruh penjuru desa. Ular sebesar rumah melilit di salah satu pohon raksasa yang mengintip dari atap rumah. Sosok peri berwajah rusak yang berterbangan di atas mereka hingga prajurit-prajurit berpakaian kerajaan yang samar-samar berada di tengah-tengah mereka. Belum sempat pocong itu mendekati warga desa, sosok makhluk hitam besar berhiaskan pusaka di tubuhnya tiba-tiba muncul dan melahap pocong-pocong itu satu persatu. Ular-ular yang sedari tadi melilit di pohon juga akhirnya meninggalkan tempatnya dan melumat pocong-pocong yang mendekat. Siapa yang berani mengganggu pertunjukan Ki Darubaya dan Nyai Kirana? Suara itu tiba-tiba terdengar di antara kami. Warga desa pun ikut mendengar suara itu dan mencarinya ke seluruh penjuru desa. Tapi sepertinya mereka sudah tidak kaget dengan kejadian ini. Bu, itu suara apa? Oh, Gak usah takut, dia juga penonton Ki Darubaya sama seperti kita. seorang anak bertanya dan mencoba mengerti ucapan ibunya, walau aku tahu dalam hatinya anak itu masih penasaran. Nan, Saya menunjuk ke salah satu sisi atap rumah. Ada sosok menawan yang sedang menonton dari atap rumah itu sembari duduk dengan anggun. Nyi Sendang Rangu. Ia menoleh ke arah kami sejenak dan segera memalingkan kembali pandangannya ke arah panggung. Aku di sini untuk menonton, bukan untuk direpotkan oleh kalian. oh, dasar Nyi Sendang pelit. Belum sempat kami kembali mengejar pasukan pocong itu, tiba-tiba sejumlah air jatuh di tubuh kami begitu saja. Sontak seluruh tubuh dan baju kami basah dan kami tahu dengan jelas ini ulah siapa. Aku menoleh ke arah Nyi Sendang Rangu yang masih duduk dengan menawan namun membuang muka dari kami. Kamu sih Jol, ngomong gak dipikirin dulu. Ucapku yang menyalahkan ucapan Cahaya yang membuat Nyi Sendang Rangu tersinggung barusan. Tapi saat kami hendak kembali mengejar pasukan pocong itu, tiba-tiba kami berhenti. Pocong-pocong telah terbakar api hitam yang berasal dari sosok makhluk berwujud manusia berkulit hitam dengan tubuh yang berhiaskan perhiasan kerajaan. Ia melayang-layang di atas kami, memberi pelajaran kepada semua makhluk yang mencoba mengganggu jalannya pertunjukan. Tidak, kami bukan lawanmu. Mengapa kau menghabisi pengikut kami? Bukannya menjawab, penari itu tiba-tiba melayang dengan tubuh yang kesakitan. Jangan, ampun. Jangan kira kau pantas berbicara denganku. Dalam hitungan detik, mata penari itu melotot hingga bola matanya keluar. Tubuhnya pecah dan memuncratkan darah ke jalanan desa. Gila, makhluk apa itu? Danan, jangan suruh aku buat ngomong sama dia. Aku pun melihat sekitar dan mendapati seluruh warga desa masih menyaksikan pertunjukan wayang dengan tenang. Romo, Hanumane metu. Sesosok makhluk berwujud wanita cantik berkebaya putih dan berselendang hijau melayang menjemput makhluk hitam itu. Mendengar suara sosok wanita itu, raut wajah sosok hitam itu berubah sumringah dan kembali terfokus pada atraksi Ki Darubaya. Aku pun juga ikut terpaku sejenak pada adegan yang dimainkan oleh Ki Darubaya. Cayo, itu adegan Hanumanya melakukan Triwikarma. Memang semengerikan itu, tidak dilebih-lebihkan. Sebuah atraksi yang luar biasa dari Ki Darubaya. Ia bisa menceritakan dengan sangat luar biasa saat Hanuman mengamuk di kerajaan Alengka. Kalau kalian tidak cepat-cepat menyelesaikan setan itu, kalian akan ketinggalan pertunjukan Ki Darubaya. Iya, Nyi Sendang Bawel. Sekali lagi guyuran air jatuh ke tubuh kami, namun aku berhasil menghindar dengan cepat. Gak kena. Tapi tidak dengan cahaya. Ia kembali basah kuyup dan meratapi sarungnya yang ia yakini tidak akan kering dalam waktu semalam. Asem kowe Nan, gak ngomong-ngomong. Aku sedikit tertawa dan segera berlari ke depan. Kami pun mendapati Pak Le masih bergulat beradu keris dengan Doro Sasmo. Hanya saja kali ini tubuh Sasti tidak berkutik saat api geni Baraloka menyala di sekeliling Pak Le.
Pale, murnikan saja tubuh Sasti. Setan itu biar kami yang urus. Pak Le menanggapi teriakan kami dan segera mendekati tubuh Sasti. Sombong sekali kalian. Walau membalas perkataanku, aku melihat dengan jelas bahwa Ndoro Sasmo mulai merasa cemas. Ia pun memanggil kuda dari kereta kencananya dan menaikinya dengan cepat. Ia menerjang ke arahku. Saatnya kalian mati. Aku melihat ada yang berbeda dari tubuh Ndoro Sasmo. Tubuhnya mengeluarkan asap yang berbau busuk. Aku yakin asap itu akan menjadi masalah yang cukup rumit. Benar saja, saat aku mengadu keris dengannya, perlahan tubuhku mulai kaku. Begitu juga dengan Cahyo, serangannya melemah dan terpental saat mencoba menyerang Ndoro Sasmo di atas kudanya. Benar-benar bau busuk. Ndoro Sasmo tersenyum saat mengetahui ilmunya mampu membuat kami kerepotan. Ia kembali menyerang kami, namun kali ini aku memilih berpencar dengan Cahyo. Entah mengapa Ndoro Sasmo lebih memilih untuk mengejarku. Aku menghindari serangannya sekuat tenaga. Beberapa kali aku menghunuskan kerisku pada kuda jadi-jadian yang ia tunggangi, namun luka pada kuda itu segera menutup. Sebaliknya, tanpa sadar, tiba-tiba aku terjatuh dan kulitku menghitam. Asap dari tubuhku memikat wanita dan membunuh pria manapun. Kau sudah salah memilih lawan. Aku lengah, serangan Ndoro Sasmo berhasil melukaiku. Ia pun menggunakan kesempatan itu untuk menyerangku lagi. Wanasura! Sekali lagi Cahyo menyerang Ndoro Sasmo dengan kekuatan Wanasura. Kali ini Ndoro Sasmo terpental. Namun Cahyo juga bernasib sama denganku. Tubuhnya terluka dengan asap yang muncul dari tubuh Ndoro Sasmo. Melihat kami berdua kewalahan, Ndoro Sasmo berniat menyerang kami kembali. Tapi tiba-tiba mendadak ia terhenti. Ia menyadari sesuatu di arah Pak Le berada saat itu. Brengsek! Apa yang kau lakukan pada pengantinku? Rupanya Pak Le berhasil membersihkan ilmu pelet di tubuh Sasti dan membuat jasadnya terbebas dari pengaruh Ndoro Sasmo. Dia sudah bukan lagi milikmu. Dia bisa beristirahat dengan tenang dan menikmati amal dan perbuatan semasa hidupnya. Tidak seperti dirimu yang akan terbakar dengan api yang kekal. Manusia sialan, kurang ajar. Dalam sekejap Ndoro Sasmo melayang mendekat ke arah Pak Le untuk menyerangnya dengan cara yang sama saat mengalahkan kami. Pak Le pun sudah bersiap dengan keris sukma geni di tangannya. Jelas saja kami tidak membiarkannya sebelum Ndoro Sasmo mencapai Pak Le tanpa ia sadari. Keris raga sukmaku sudah menancap di punggungnya. Tak lama kepalan tangan Cahyo yang sudah diselimuti kekuatan Wanasura sudah mendarat di wajahnya. Jangan berani-berani cari masalah dengan Pak Le. Kami bertiga jatuh. Ndoro Sasmo tak berkutik dan asap dari tubuhnya menghilang. Mulutnya mengeluarkan cairan hitam dengan tubuh yang terus mengejang. Sial. Tidak. Aku tidak mau mati. Namun terlambat. Kerisku sudah menusuk jantungnya. Serangan Cahyo sudah mematahkan lehernya. Ia hanya bisa mengumpat dan menerima hukuman dari Yang Maha Pencipta setelah kematiannya. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan siksaan apa yang akan ia terima setelah kematiannya. Ndoro Sasmo pun mati dengan mata yang terbelalak. Jasadnya berubah menjadi kurus kering seperti kakek-kakek yang sudah hidup ratusan tahun. Api dari keris sukma geni menetes di tubuh kami dan memulihkan keadaan kami. Kami pun bangkit dan menatap tubuh Ndoro Sasmo yang mati dengan mengenaskan. Sudah berapa nyawa ia tumbalkan untuk mendapatkan hidup selama ini? Tak terhitung, Jul. Seseorang yang sudah bersekutu dengan setan akan takut dengan kematian. Tidak ada tempat lain selain siksaan kekal yang akan mereka dapati di akhirat nanti. Makanya ia akan mencari cara untuk terus hidup apapun bayarannya. Padahal mereka tetap tidak akan bisa menghindari panasnya api neraka selain dengan pertobatan. Pak Le pun membakar tubuh Ndoro Sasmo sementara kami membawa jasad Sasti ke teras rumah Pak Kades dan mengamankannya. Setelahnya kami berniat memberitahu Pak Bahri bahwa jasad Sasti sudah dapat dikuburkan dengan layak bersama dengan kepala yang masih terus dibawa olehnya. Namun tujuan kami berubah saat sampai di panggung. Kami kembali terkesima dengan penampilan Ki Darubaya. Belum lagi suara tembang yang dilantunkan ibu berhasil menghipnotis seluruh warga yang menonton.
Ini, bajunya ganti dulu. Tiba-tiba Naya datang membawakanku baju kering. Cahyo pun segera menoleh ke arah kami dengan mata isengnya. Tenang, baju Mas Cahyo juga Naya bawain. Asem, aku gak jadi ngeledek kalau begini. Makanya lain kali jangan iseng ledeknya Sendang Rangu. Dia itu penonton setia Ki Darubaya dan Nyai Kirana. Sementara itu, di sebelah kami, Pak Ale dengan senang menikmati pisang rebus dan kopi panas yang sudah dibawakan oleh Naya. Hati-hati Naya, kamu harus siap mental kalau mau deket sama bocah-bocah bandel ini. Biar pendiam begitu Danan juga rakus loh. Jangan gitu Pak Ale, jangan di depan Naya. Sama satu lagi, Danan juga banyak fansnya di kantor. Kali ini Naya termakan ucapan Pak Ale, matanya berubah curiga dan memiringkan mulutnya. Bohong, nggak banyak. Pak Ale ngada-ngada. Gak banyak berarti beneran ada. Dan nggak ada. Bukan fans kok. Mana bisa aku punya fans? Terus yang makan bareng di kantin kantor kemarin siapa? Aku menoleh padanya sembari mengancamnya dengan kepalan tanganku. Sebaliknya, Pale dan Cahyo malah menertawakanku sembari ngemil kacang rebus di hadapan mereka. Asem, sialan. Pada akhirnya aku pun menghabiskan menonton pertunjukan Ki Darubaya sembari merayu Naya. Walaupun sebenarnya aku juga tahu Naya tidak benar-benar marah padaku. Ia hanya memanfaatkan situasi itu untuk ikut menggodaku. Pak Badri yakin mau menguburkan Sasti di sini? Iya Mas, jika diizinkan. Saya tidak tahu apakah masih ada yang mengincar jasad Sasti lagi. Saya rasa desa ini tempat yang paling aman dan nyaman untuk peristirahatan terakhir Sasti. Mendengar jawaban itu, kami dan warga pun menyelesaikan pemakaman Sasti dengan layak. Pak Badri mengatakan bahwa ia akan mengajak istrinya untuk mampir ke desa ini untuk mengunjungi makam Sasti sekaligus mengagumi keindahan karya-karya pertunjukan kecil di desa Kandimaya. Aku tidak menyangka ada desa seperti ini. Semua desa sama aja, Pak. Hanya saja desa kami mengerti cara menonjolkan potensi desa. Tidak hanya itu, Pak. Ada hal lain yang membuat desa ini begitu istimewa. Semua itu adalah keberadaan warga desa yang bersedia membantu siapa saja, bahkan orang asing dan mencurigakan seperti saya. Aku tersenyum mendengarnya, terlebih aku jadi teringat bagaimana desa Kandimaya saat aku masih kecil dulu. Mungkin bila Pak Badri mendengar kejadian saat Pale dan Bapak menyelamatkan desa ini dari serangan Butolireng hingga Ki Jaruk, ia akan lebih terkesima. Pak Badri pun akhirnya berpamitan, kami mengantarkannya sampai jalan utama di luar desa. Sebenarnya aku penasaran. Memangnya Ndoro Sasmo mengincar garis keturunan Pak Badri kenapa? Apa karena kebetulan desa di sana dihuni oleh orang-orang yang masih berhubungan darat dengan Pak Badri dan Sasti? Aku juga sempat memikirkan hal itu, namun aku berpikir bahwa Ndoro Sasmo bisa menumbalkan siapa saja. Hanya saja Pak Badri lah yang tertimpa sial harus berurusan dengan Ndoro Sasmo. Entah Mas, mungkin saja memang saya bernasib buruk, atau mungkin bila bukan saya yang terkena musibah ini, orang itu tidak akan menemukan desa Kandimaya. Itu artinya Ndoro Sasmo bisa mendapatkan tujuannya. Kalau boleh tahu, memangnya nama terah keturunan Pak Badri itu apa? Oh, maaf, saya lupa memperkenalkan diri saya dengan benar. Kalau di desa saya, warga mengenal saya dengan nama Raden Mas Badri Kapaku Jagar. Tapi tolong panggil saya Pak Badri saja. Aku tidak menyangka bahwa Pak Badri juga memiliki gelar keraton. Memang ia bercerita bahwa ia salah seorang juragan di desanya, tapi aku tidak menyangka akan hal itu. Mungkin ia hanya ingin dikenal sebagai pria biasa yang membutuhkan pertolongan. Paku Jagar? Benar juga, aku pernah mendengar nama itu dari Kiluang. Aku pun menatap Pak Badri kembali dan tidak melihat hal buruk darinya seperti kisah mengenai kerajaan Paku Jagar yang diceritakan oleh Kiluang. Entahlah, mungkin pertemuanku dengan Pak Badri merupakan salah satu rencana Tuhan akan apapun yang akan kami hadapi setelah ini. Kami pun berpisah dengan beliau. Mungkin suatu saat kami akan mampir ke desanya dan berkenalan dengan istrinya.
Seorang ibu hebat yang bisa mendidik anak berbakti seperti Sasti. Bukit Batu Desa Kandimaya, sebuah tempat yang sangat istimewa untukku. Tak bosan-bosannya aku menikmati perbatasan hari menyaksikan langit yang memerah dan berubah hingga menghitam. Gelap yang muncul perlahan seketika menjadi menawan ketika satu persatu lampu di rumah-rumah desa menyala menyaingi indahnya bintang di langit. Di antara udara dingin ini, samar-samar aku mencium aroma kopi yang cukup menyengat. Dari belakangku terlihat Naya menghampiriku dengan membawakan segelas kopi hangat. Kok bisa bikin kopi di sini? Piye to Mas Danan, sekarang sudah ada teknologi yang namanya termos. Aku menyeruput kopiku, sementara Naya juga asik duduk di sebelahku dengan teh hangat yang juga ia buat untuk dirinya. Kamu sering kesini? Lumayan. Kalau bukan ibu yang ngajak, ya gantian aku yang ngajak. Tapi sekarang jadi makin banyak warga desa dan pendatang yang naik ke sini. Mereka ngapain? Ada yang menikmati pemandangan, ada yang pacaran juga. Kayak kita. Emang kita pacaran? Lek gak gelem yo wes. Ya udah, sini kopinya nggak jadi. Jangan. Ampun deh. Seperti biasa, ledekanku selalu berair dengan cubitan Naya di sekujur tubuhku dan sulit untuk dihentikan. Tapi tetap saja, setiap bersama Naya aku selalu merasa beruntung. Walau aku sering berada di keadaan di antara hidup dan mati, aku selalu tahu ada Naya dan orang-orang yang menyayangiku menungguku di desa yang istimewa ini. Terdengar suara tawa berat dari belakang kami berdua. Aku mengenal suara tawa itu. Oh iya, dia juga tinggal di sini ya. Butuh kendil. Iya. Aku pun mengangguk. Naya berdiri dan mengajak ke tempat di mana ia pernah menggali kendi berisi pusaka milik ayahnya. Ia bercerita bahwa ia mengetahui tempat itu dari mimpinya. Tak jauh dari tempat itu, samar-samar terlihat sosok Buto Kendil yang masih asik dengan kendil kesayangannya. Tapi hal aneh terjadi. Tiba-tiba keris Raga Sukma muncul dari sukmaku. Aku segera menangkapnya dan mencari tahu apa maksud semua ini. Kenapa mas? Kok keris Raga Sukma tiba-tiba muncul? Gak tahu Nay. Namun sekali lagi Buto Kendil tertawa dan wajahnya menoleh menunjukkan sebuah tempat di dekatnya di mana cahaya rembulan jatuh dengan terang dari sela-sela pepohonan. Aku membawa keris Raga Sukma ke jauh sinaran itu. Dan aku menemukan apa maksud dari semua ini. Ketiga permata di keris Raga Sukma memantulkan ketiga warna cahayanya yang berbeda. Ketiga warna cahaya itu masing-masing menunjukkan bayangan tiga orang pendekar. Aku tidak bisa menebak siapa mereka. Yang aku tahu, entah mengapa aku merasa cukup dekat dengan sosok misterius yang dipantulkan oleh ketiga cahaya itu. Sayangnya pantulan cahaya itu tidak berlangsung lama. Pantulan cahaya itu menghilang tepat saat matahari menutupi sinar rembulan. Entah apa maksud dari semua ini. Aku mencoba berpikir keras, namun tetap saja sulit untuk menemukan jawaban begitu saja. Sepertinya ini adalah petunjuk bahwa keris Raga Sukma masih memiliki misteri yang lebih besar. Aku mengangguk setuju dengan ucapan ayah. Aku pun memutuskan untuk kembali menyimpan keris Raga Sukmaku dan menghabiskan waktu bersama dengan Buto Kendil yang sudah menolong kami di Alas Wetan beberapa waktu lalu. Aku menceritakan padanya tentang sosok raksasa pemberani yang dulu selalu setia menjaga Bukit Batu ini. Tentang seorang raksasa pengagum pertunjukan wayang desa Kandimaya yang memilih meninggalkan sifat jahatnya dan melindungi desa Kandimaya. Tawanya itu benar-benar memiliki ciri khas yang sulit dilupakan. Yang pasti aku mengetahui bahwa ia sangat bersemangat mendengar kisah itu. Tak lupa aku juga menceritakan betapa perkasanya raksasa penunggu Bukit Batu itu saat mengalahkan setan dari kerajaan Demit Setra Gadamayit, sang Batara Naga. Bahkan saat Batara Naga sudah menggunakan pusaka pedang Kurusetra dan seluruh kekuatannya, raksasa perkasa itu masih mampu menandinginya. Dari raut wajahnya, sepertinya setelah ini Buto Kendil akan terus menagih cerita tentang raksasa itu setiap aku mampir ke tempat ini. Aku pun tidak keberatan. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan kisah seorang raksasa yang sayang dengan manusia? Bahkan ia rela mengorbankan hidupnya walau dengan menghadapi kutukan yang membelenggunya selama ini.
Aku memperkenalkan pada Buto Gendil, seorang raksasa teman kami yang akrab kami panggil dengan nama Buto Lirang. Sekian dan terima kasih Bardio Seta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Dan kali ini